Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas IF 4501.2 PJJ akan menjelaskan mengenai praktikum mata kuliah jaringan komputer. Yang selanjutnya ada pun anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nurul Wijayanti Syairo, dengan NIM 13042012097. Yang selanjutnya yaitu ada Ilhan Muhtadin dengan NIM 13042121009, dan yang terakhir ada Kaulan Sakila dengan NIM 13042122119. Untuk saya sendiri, saya akan menjelaskan kode dari nomor 1 sampai 3. Untuk yang pertama ini, yaitu saya akan menjelaskan mengenai implementasi pembuatan TCP soket dan mengaitkannya ke alamat dan port tertentu. Kita langsung saja. Untuk yang pertama yaitu dari kodengan ini bisa dilihat untuk server soket. Ini server soket berapa sampai sini. Penjelasannya yaitu ini gunanya untuk membuat soket dengan IP v4 dan tipe TCP-nya. Kemudian ada server soket bind host port. Gunanya yaitu untuk mengaitkan soket ke alamat dan port yang ditentukan. Dan yang terakhir yaitu ada server soket listen. Segunanya yaitu untuk menentukan jumlah maksimal koneksi yang dapat ditangani oleh server. Itu tadi implementasi dari pembuatan TCP soket. Yang selanjutnya yaitu program web server dapat menerima dan memparsing HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Sini ada code yang sudah ditampilkan. Itu ya, yang pertama ini ada client socket client address server socket accept. Nah, ini gunanya apa? Yaitu sebagai menerima koneksi dari si client. Kemudian ada while brn rn not in request, ini sebagai penerima dari request dalam bentuk chunk byte menggunakan loop. Ini menggunakan loop ini. Untuk yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu mengenai web server dapat mencari dan mengambil file dari file system yang diminta oleh klien. Langsung saja, yang pertama yaitu ada file path sama dengan path 1. Nah, penjelasannya di sini ada keterangan sebagai remove the leading dari tanda ini atau garis miring. Nah, penjelasannya itu apa? Yaitu untuk mendapatkan path file dari request atau untuk menghilangkan leading ini, tanda ini atau garis miring. Nah, yang terakhir yaitu di sini wait open file path RB as file. Ini gunanya apa? Yaitu untuk membuka file dalam mode binary agar bisa terbaca. Itu saja dari saya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kaulan. Selanjutnya untuk nomor 4, web server dapat membuat HTTP response message yang terdiri dari header dan konten file yang diminta. Maka sebelumnya pada saat kita mengerjakan soal nomor 3, kita telah membuat fungsi handle underscore request dalam tanda kurung request. Setelah filenya dibaca, lalu selanjutnya fungsi create underscore respond underscore header dipanggil untuk membuat header respon HTTP yang mencakup status code, jenis konten, dan panjang konten.
Header dan kontennya kemudian digabungkan untuk membentuk pesan respons HTTP. Selanjutnya, nomor 5. Web server dapat mengirimkan respon message yang sudah dibuat ke browser atau klien dan dapat ditampilkan dengan benar di sisi klien. Bisa dilihat di sini pada akhir loop utama di dalam fungsi start server, respon HTTP yang sudah dibuat dikirimkan ke klien dengan menggunakan client_socket.sendal response. Ini memastikan bahwa respon dikirimkan secara utuh ke browser atau klien. Dan selanjutnya, yang terakhir atau nomor 6, jika file yang diminta oleh klien tidak tersedia, web server dapat mengirimkan pesan 404 not found dan dapat ditampilkan dengan benar di sisi klien. Bisa kita lihat, jika file yang diminta tidak ditemukan, maka di dalam kondisi if not os.path.access file_path, sebuah respon 404 not found dibuat dan dikirimkan ke klien. Pesan ini terdapat di dalam body response HTTP dan akan ditampilkan oleh browser atau klien sebagai halaman error. Berikut ini merupakan full program yang telah kami buat. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai demo dari tugas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Muhtadin. Di sini saya akan mendemonstrasikan penggunaan server yang telah kelompok kami buat. Di sini servernya memiliki host 127.0.0.1 dan memiliki port 1234. Lalu di sini saya sudah menyiapkan dua buah file HTML. Yang pertama coba.html yang berisikan kosong. Yang kedua index.html yang berisikan kurang lebih seperti ini. Yang perlu kita lakukan yaitu yang pertama merun pada server. Di sini diberi nama tubes.py. Kita run. Selanjutnya yang perlu kita buat yaitu membuka browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu menuliskan host diikuti dengan titik 2, lalu nama port 1234 garis miring nama file. Yang pertama kita gunakan yaitu index.html. Kemudian kita copy, lalu kita jalankan di web browser. Di sini sudah menampilkan hello, this is a simple web server. Kita lihat di bagian output. Di sini menampilkan kurang lebih seperti ini. http garis miring 1.1 200 OK, memiliki content length
sepanjang 331 dengan berisikan kurang lebih seperti ini. Dan ini sama dengan file yang ada di index.html. Untuk memastikan, kita run sekali lagi. Hasilnya masih sama. Selanjutnya kita coba merun coba.html. Di sini sudah berjalan, menampilkan file kosong karena di file.html berisikan kosong file. Lalu kita lihat bagian outputnya, http://1.1 OK, memiliki content length sepanjang 0. Di sini sama, sepanjang 0 juga. Lalu kita akan coba menjalankan, tetapi bukan di kedua file HTML ini. Apa yang akan terjadi? Salah.html. Di sini menampilkan kurang lebih seperti ini, http error 404. Lalu di bagian output juga sama, menampilkan http://1.1.404 not found, content length kosong. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.